Halo halo lagi teman-teman ya, dan, dalam materi ini ya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya, amazing pixel art ya, karena saya sudah menyiapkan, jamur yang akan kita tambahkan ke beberapa materi fisika gitu ya. Dan agar kita bisa, mmm, mental ya gitu ya, apa tuh sebutannya, kayak bouncing gitu ya buat karakter kita gitu, oke? Jadi kita juga akan membereskan isu ya, masalah pemain yang nempel di dinding dan juga kita akan membuatnya supaya kalian tidak menempel di dinding gitu ya, dan, slide up dan slide down gitu ya, dengan smooth ya teman-teman ya. Jadi kami akan membuatnya ya agar, ya itu ya tidak, nempel gitu teman-teman. Jadi mari kita tambahin sekarang dengan, tambahin bouncy mushroom teman-teman ya. Jadi saya telah membuatnya dan membuat sedikit, crazy little mushroom ya untuk teman-teman, dan saya akan naruhnya ini di sini ya, oke. Mmm, oke, side notes-nya saya, ini udah ada di library sekarang ya, bersamaan dengan pixel art yang lainnya gitu teman-teman. Jadi jika, kalian mempunyai interest ya, eee, atau segala macam ya teman-teman bisa bikin sendiri gitu juga ya, oke. Nah, oke lanjut ya. Sip. Oke, di sini ya teman-teman bisa ngelihat ada little mushroom ya. Kalau saya ngekliknya, saya akan, dapat preview ya, eee, pratinjaunya di sini gitu teman-teman. Oke, sedikit little mushroom ya, little red mushroom gitu teman-teman. Oke. Nah, tapi saya juga ingin untuk mempunyai sesuatu yang bisa kita mantul gitu teman-teman. Saya juga akan membutuhkan spot ya di level saya di sini, di mana kita bisa nge-bounce ya. Jadi saya akan naruh ini di sini ya menurut saya, lalu nge-arrange ya level saya sedikit-sedikit lalu pergi ke eraser ya. Jadi saya akan atur ulang level saya sebentar aja, ya lompat ke eraser, kita pencet erasernya dan, pastikan untuk, saya berada di tile map yang benar gitu teman-teman ya. Jadi platform ya, tile maps ya, dan saya akan lakukan sedikit, deletion ya, saya akan menghapus di sini dan kita mempunyai sesuatu, di mana kita bisa mantul gitu teman-teman, oke, sip. Jadi, saya juga akan menghilangkan beberapa hal ini di sini gitu teman-teman, karena saat saya ingin nge-prototype ini, saya terus-terusan bouncing teman-teman, ya, bouncing ke atap gitu teman-teman, di mana itu sangat seru gitu teman-teman. Tapi, eee, ini akan sangat seru ya untuk mempunyai, nggak ada di mana roof bouncing itu, terjadi gitu teman-teman ya. Jadi saya akan ngeklik ya, saya ngeklik player hit kita dan, gerakin ya player kita agak ke kiri dikit ya, lebih ke arah di start ya, start dan mmm, saya akan nulis sedikit ya di little spot di sini ya teman-teman ya, dan kita akan naruh mushroom saya di sini gitu teman-teman. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah ngebuat tile maps baru teman-teman, di mana mmm, kita akan ngebuat bouncing on things gitu teman-teman ya. Jadi klik di map grid ini, klik kanan ya untuk mencari objek dan tile maps lalu rectangular gitu teman-teman. Jadi saya akan menamakan ini bouncing tile map ya. Kita akan naruh, fundamentalnya ya di sini ya. Lalu saya akan memberi nama Lalu saya akan ya tadi ya memberi nama bouncing tile map ya teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan tile maps kita, collider ya, lalu add komponen gitu teman-teman. Oke. Jadi kita memerlukan composite collider ya untuk mempunyai rigid body teman-teman. Ya kita mempunyai rigid body di sana sudah memang, tapi kita akan membutuhkan tile maps teman-teman ya, tile map collider gitu. Di mana kita membutuhkan rigid body dan kita membutuhkan composite collider 2 dimensi gitu. Dan juga
beberapa hal di sini gitu. Kita membutuhkannya sebagai statis gitu, teman-teman. Static. Oke, jadi rigid body ya teman-teman ya, 2 dimensi ya, static. Jadi Talmaps kita tidak pergi kemana, tidak pergi eh, ke bawah ya, ke region manapun gitu ya. Ya, oke sip. Jadi em, kita akan ngeproses ya jamur kita gitu teman-teman ya. Kita akan klik mushroomnya, lalu saya drag ya teman-teman ke tilemap teman-teman ya. Lalu itu akan menyuruh saya untuk meng-save ya sesuatu gitu ya teman-teman ya. Di mana itu gitu teman-teman. Nah itu seharusnya meminta saya itu memiliki saya akan menaruhnya di sini gitu teman-teman. Oke, let's see. Nah, aset selalu tiles ya teman-teman ya. Oke, dan itu akan menjadi mushroomnya. Oke teman-teman ya. Sip. Oke, dan kita akan mengorganize code gitu ya. Nah, semakin banyak code yang kita punya dan kita akan mempunyai konflik ya antara nama dan behavior gitu ya. Apalagi kalau misalkan multi-person project gitu teman-teman ya. Misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu teman-teman. Nah, oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya kita akan mem- kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kita akan menggunakan metode ya, dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah di sini kan udah lihat ada keywordnya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah, sip. Jadi kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu ya. Nah, yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu ini ya apa tuh sebenarnya kayak masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke. Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan ini using ya Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, nah akan membuat komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman. Nah, kita akan ini aja gitu. Akan hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman ya. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini dot, habis itu cari di sini scene management. Oke, kayak gini ya. Scene management. Oke. Nah, oke sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya untuk apa gitu? Kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman. Menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu.
Nah, jadi scene management itu ya dot gitu ya, sini kita tambahin scene manager kayak gini. Ya, itu ada di dalam kelasnya ya, teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya, teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya, jangan lupa. Oke. Nah, alright. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya, di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya. Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya, di Scene Manager-nya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class Unity Engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya, teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu. Kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu, teman. Jadi saya ingin memberitahu kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, se-comfortable teman bagaimana ya, teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan kita kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sample scene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene. Oke. Kita save as dulu. Misalkan contoh sini ya. Kita tambahin level 1 contoh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita punya level 1 dan sample scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sample scene. Oke. Nah, sip. Oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya. Di sini saya akan menambah sedikit tambahan di sini. Jadi ini akan dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan ngelot gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, kita mulai dari zero, dari 0 gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin 0 gitu. Oke. Sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene 0 gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke. Tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya scene yang sama ya teman-teman ya. Kayak gini nih contoh ya. Yang kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya. Kita pause videonya. Oke. Jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Face detector. Sini. Ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager. Kayak gini. Dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misalnya kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya. Kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya.
ya option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke si manajernya. Ya saya akan mengetiknya, itu cara paling cepat gitu untuk ini atau bisa langsung tulis gitu di statement-nya langsung gitu ya. Oke? Nah, jadi kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam pemrograman, yaitu variable dalam bahasa C script. Oke, nah jadi kita coba mulai ya. Jadi apa itu variabel, teman-teman? Jadi variabel itu adalah tempat penyimpanan data sementara di dalam program. Jadi anggap aja variabel tuh kayak kotak yang bisa kita beri nama dan gunakan untuk menyimpan berbagai jenis data, seperti angka, teks, atau misalkan nilai boolean ya gitu teman-teman ya. Nah, untuk menggunakan variabel C script gitu ya, di C script teman-teman, pertama-tama kita harus mendeklarasikannya. Deklarasi variabel melibatkan itu penentuan tipe data dan nama variabel tersebut. Oke. Nah, ini contohnya ya teman-teman ya. Deklarasi variabel di C script gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi setelah kita mendeklarasikan variabel gitu, kita bisa menginisialisasikannya gitu, yaitu memberikan nilai awal gitu teman-teman. Dan kita juga bisa mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel dalam satu baris gitu teman-teman. Nah, jadi dalam si script itu kan ada banyak ya data ya teman-teman ya. Oke, ada berbagai jenis tipe data yang bisa kita gunakan gitu teman-teman. Di antaranya itu misalkan contoh ada int. Nah, int ini untuk menyimpan bilangan bulat teman-teman. Oke, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu teman-teman ya. Lalu setelah int itu mungkin ada teman-teman ada namanya float gitu. Di si script ini nanti akan kita gunakan banyak ya. Jadi float itu untuk menyimpan bilangan desimal teman-teman. Kalau misalkan int itu untuk bilangan bulat gitu ya. Float itu bisa buat bilangan desimal. Seperti contoh misalkan 3,5, 3,2, 3,1 atau 7,6 gitu. Segala macam, banyak banget teman-teman bisa isi. Lalu ada double, yaitu untuk menyimpan bilangan desimal dengan presisi lebih tinggi teman-teman ya. Double ini misalkan kita contohkan hitungan pi gitu ya. Pi itu um, 3,14159 kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, jadi untuk yang double itu dia itu sama kayak float, hampir mirip, tapi dia bilangan desimal lebih banyak teman-teman. Oke. Lalu ada char, char, yaitu untuk menyimpan karakter tunggal ya. Jadi maksudnya apa char itu? Char itu contoh itu misalkan kita contohin alfabet. Nah, ini bisa berupa alfabet misalkan A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya gitu, teman-teman. Dia itu untuk inisial gitu ya, teman-teman. Hanya untuk tapi untuk satu alfabet aja, teman-teman. Jadi kayak yang tadi saya bilang, misalkan A aja atau D atau cuman E gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada string, teman-teman ya. String itu apa? String itu untuk menyimpan teks, teman-teman. Oke, misalkan contoh nama teman-teman, Budi gitu. Nah, string itu yang tadi saya bilang itu untuk menyimpan teks, Budi gitu misalkan. Atau Andi, atau Nisa, atau segala macam gitu. Banyak banget teman-teman. Jadi pada dasarnya string itu untuk menyimpan yang tadi saya bilang teks gitu ya, atau segala macam. Selanjutnya itu ada apa? Yang selanjutnya itu ada boolean, boolean gitu ya, untuk menyimpan nilai benar atau salah. Nah, boolean ini dia cenderung itu untuk true or false teman-teman ya. Jadi kayak misalkan uh, kita tulis bool is student sama dengan true. Artinya bilangan tersebut merupakan student karena true. Atau misalkan bool is correct false. Artinya bilangan tersebut tuh tidak benar gitu. Artinya, dengan kata lain salah gitu teman-teman. Nah, itu untuk tipe-tipe data ya teman-teman ya, dalam si script itu teman-teman. Lalu dalam si script itu ada beberapa aturan yang harus kita ikuti saat menamai variabel. Contoh, nama variabel itu harus dimulai dengan huruf atau garis bawah gitu. Dan bisa diikuti oleh huruf, angka,
atau garis bawah gitu teman-teman ya. Lalu kedua, nama variabel itu tidak boleh mengandung spasi atau karakter khusus lainnya gitu teman-teman. Lalu ada nama variabel itu bersifat case sensitif, artinya kayak my number, misalnya teman-teman tulis my number nih misalkan ya, kayak contoh, tapi n-nya itu kapital, dan my number tapi n-nya itu nggak kapital, itu adalah dua variabel berbeda gitu tuh teman-teman. Jadi ya ini harap dimaklumi teman-teman, bahasa C script ini sangat-sangat case sensitif ya teman-teman ya. Lalu terakhir tuh hindari menggunakan kata kunci yang sudah ada di C script gitu teman-teman. Seperti int tadi, ada string, kelas, dan lain-lain gitu teman-teman. Begitu ya untuk contohnya. Namun untuk saat ini teman-teman, mari kita siapkan dulu ya teman-teman. Jadi setelah variabel terkait pertanyaan kita ya, saya akan nambahin header lain, dan yang ini akan menjadi jawabannya gitu teman-teman. Jadi ini akan ngebantu mengkelompokkan tombol ya teman-teman ya. Jadi lebih gampang jawaban kita dan indeks jawaban kita yang benar gitu teman-teman. Meskipun saat ini masih private gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita udah memiliki beberapa sprite ya teman-teman yang terkait dengan tombolnya. Jadi mari kita tambahin header ya untuk tombolnya gitu teman-teman ya. Dan ya sekarang kita mempunyai variable timer kita gitu teman-teman. Mari kita sebut aja timer gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalnya kita ngelanjutin dan menyimpannya ya untuk sekarang ya, untuk melihat bagaimana ya. Mari kita balik lagi ke Unity gitu teman-teman ya. Klik quiz canvas ya, dan scroll ke bawah teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa ngelihat ya komponen kita ini telah ditambahkan di header di sini teman-teman, yang membantu kita mecahin ya semua variabel kita dan ngebuatnya itu lebih gampang untuk dikerjakan gitu teman-teman. Nah, sementara ya selagi kita di sini, mari kita drag ya timer image kita ke slot ya timer image variable. Oke. Nah, sip. Jadi oke, dan sekarang mari kita hubungkan ini ke script ya, ke script timernya kita ini gitu teman-teman. Oke, kembali lagi ke script quiznya ya. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mencari referensi gitu teman-teman ke timer kita gitu teman-teman. Jadi di metode awal kita bisa menyebutkan bahwasannya timer itu sama dengan mencari objektif ya, type timer gitu teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan melanjutkan dan mengembalikan metode pembaruan gitu ya, sehingga kita dapat membuat pembaruan gitu ya, void update gitu teman-teman. Oke. Dan dalam loop update ya gitu teman-teman ya, kita ingin terus-terusan tuh mengubah ya filamen dari image timer kita gitu ya. Dan ini akan menjadi tantangan gitu teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman mengubah filamen ya untuk timer image-nya ya setiap frame gitu teman-teman. Nah sekarang saya kan nggak tahu saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, jadi teman-teman juga harus sedikit ngadain investigation ya, sedikit penyelidikan gitu teman-teman, untuk bekerja sendiri gitu, untuk membantu teman-teman sendiri gitu. Sebagai hint ya, kita udah saya ini udah nyoba dikit-dikit ya ngisi ya pecahan isian dalam script CSS-nya gitu yang dari pengatur waktu ini, dari timer ini gitu. Jadi teman-teman bisa ngelakuinnya gitu. Jadi jadi kita perlu menerapkan ya value itu ke timer image kita gitu teman-teman. Terus kita isi lah gitu. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nyelesain tantangannya ini ya dengan baik ya gitu teman-teman ya, dan berhasil mengetahui di mana-mana bagian yang diperlukan gitu teman-teman. Oke. Sip. Jadi kita dapat melakukan ini ya dengan mengatakan bahwa sana jumlah fill amount ya, fill amountnya dari drop gambar pengatur waktu itu sama dengan pecahan fill ya, fill fraction itu dari titik timer gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah nyelesain tantangannya gitu. Tapi untuk ngujinya, mari kita kembali ke Unity ini teman-teman ya.
Kita balik lagi nih ke proyek kita ya, dan kita akan melanjutkan dan tekan tombol play ya sekarang gitu. Jadi kita akan menemukan bahwasannya pengatur waktu itu ya, timer ini kita mulai berdetak dengan baik gitu, dan kemudian ketika mencapai akhir keadaannya tuh terbalik gitu. Nah, dalam hal ini ya, pada komponen timer ya, kita mempunyai waktu untuk menyelesaikan 5 soal gitu ya dalam satu waktu gitu teman-teman. Jadi uh, mari kita kayak contoh ya, jawaban benarnya 10 gitu teman-teman. Jadi untuk waktu untuk menyelesaikan pertanyaan itu berjalan 2 kali lebih cepat gitu. Jadi semakin beriringnya waktu akan semakin lebih cepat gitu teman-teman. Oke. Dan jadi mari kita keluar dari ini ya, dari play mode ya teman-teman ya, dan kita udah nyelesain script ya timer kita ini gitu. Mari kita kembali ke ini ya, ke pertanyaannya ya, dan nanti kita akan coba ngelanjutin lagi. Oke, selanjutnya ya, kita ingin memeriksa keadaan dari timernya tersebut gitu ya, untuk melihat apakah kita perlu mendapatkan pertanyaan baru atau tidak gitu. Jadi ya, jika teman-teman ingat ya, script timer kita ini kita memiliki boolean public ya, ini untuk di load gitu teman-teman. Jadi pertanyaan selanjutnya itu akan turun di update timer gitu teman-teman. Oke, jadi kita langsung ke bawah, kita nyetelnya ke true gitu teman-teman ya, ke benar di bagian bawah sini ketika waktunya tiba gitu teman-teman, untuk mendapatkan pertanyaan berikutnya. Nah, jadi kita nyetelnya ke true ya pada saat ini ya, dan kemudian di script quiz ini kita ingin nyetelnya ke false teman-teman ya. Jadi ini mungkin akan kelihatan ribet ya untuk if statement ya, pernyataan if-nya gitu teman-teman. Tapi jadi katakanlah jika pengatur waktunya itu dimulai ya, pertanyaan selanjutnya tuh kemudian pertanyaan selanjutnya nih, kemudian kita ingin melanjutin dan mendapatkan pertanyaan selanjutnya berikutnya gitu teman-teman. Terakhir di blok ini kita ingin let's say mengatakan timernya itu ngelot gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaan berikutnya itu sama dengan false, dan itu hanya akan ngatur ulang boolean ya, boolean di script mengatur waktu gitu, script timernya itu untuk menghentikan kita melakukannya gitu teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan baru ya di setiap frame setelah ini akan menjadi true. Oke. Nah, oke, sip. Terakhir ya, sebelum kita melanjutin dan menguji ya, tes ya, mari kita lihat jawaban yang dipilih gitu teman-teman. Dan setelah kita memilih sebuah jawaban ya. Nah, sip. Jadi, namun jika kita menunggu hingga timer ini habis gitu, kita akan sadar bahwasannya ada juga sedikit bug ya, di mana kalau kita ngejawab pertanyaan ya saat gamenya dalam keadaan kayak gitu gitu, maka itu akan secara otomatis akan melompat ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Ini sedikit bug ya. Nah, di dalam keadaan itu kita nggak boleh ngeklik tombol manapun, dan kita juga harus melakukan yang akan diperlihatkan hasil yang benar gitu teman-teman. Jadi ya mari kita keluar dulu dari gamenya dan kembali ke script ya, ke script quiznya gitu teman-teman, dan memikirin bagaimana cara kita akan ngelakuinnya. Nah, jadi di bawah header pertanyaan jawaban ini gitu, mari kita tambahin new ball ya, dan kita akan memanggilnya ya yang ini sudah menjawab lebih awal gitu teman-teman. Nah, ini kemudian memungkinkan kita memeriksa apakah kita telah membiarkan pengaturan waktunya ya, timernya ini habis dan harus menampilkan jawaban gitu teman-teman, atau apakah kita ngeklik tombol untuk menampilkan jawabannya gitu teman-teman. Dan hal lain yang perlu kita lakukan adalah ngubah sesuatu di script ya, script timer kita ya gitu ya. Jadi mari kita beralih ya dari script itu gitu, melompat ke script. Dan hal yang ingin saya ubah gitu adalah tingkat akses ya terhadap pertanyaan gitu. Ya, jadi ini terjawab karena kita akan pergi ya, akan mengetahui apakah kita ngejawab pertanyaannya itu atau meninjau jawabannya dalam quiz scriptnya ini gitu. Nah, sekarang mari kita coba masuk ngelanjutin dan nulis metode untuk ngambil keputusan ini gitu. Tapi saya akan ngambil resiko dan langsung ngelakuinnya itu di public gitu teman-teman. Oke, jadi setelah kita ngerubah ya perubahan kecil itu selesai gitu, mari kita kembali ke script quiz kita gitu teman-teman ya. Dan kita adain tambahan lagi ya, update loop ya teman-teman ya. Dan karena kita sekarang mau ngecek ya apakah kita telah menjawab pertanyaannya ya atau belum gitu ya. Nah, kita bisa ngelakuinnya tuh di blok else if gitu teman-teman ya.
Jadi ini agak sedikit beda dari yang biasa, dari yang reguler yang kita telah lakukan selama ini gitu ya. Oke, jadi ini nggak perlu mengembalikan apapun ya, sehingga kita dapat menyebutnya batal dan kita nampilin jawaban gitu teman-teman ya. Sama seperti jawaban yang dipilih gitu, ini harus ngambil indeks sehingga kita dapat nge-highlight gitu teman-teman ya.